بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap muslim yakin sepenuhnya bahwa karunia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang telah memberikan hidayah ke dalam agama Islam. Allah menyatakan bahwa nikmat Islam adalah karunia yang terbesar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Sebagai bukti syukur seorang muslim atas nikmat ini adalah dengan menjadi seorang muslim yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Seorang muslim harus menerima agama Islam dengan sepenuh hatinya dan meyakininya. Arti menerima Islam adalah seseorang harus dengan sepenuh kesadaran dan keyakinan menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Jika seseorang ingin menjadi muslim sejati, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia, maka dia harus meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Kemudian dia belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan Islam dengan ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi umat Islam yang kita lihat sekarang ini sangat menyedihkan. Mereka mengaku Islam, KTP, kartu tanda penduduk mereka Islam. Mereka semua mengaku sebagai muslim, tetapi mereka tidak mengetahui tentang Islam, tidak berusaha untuk mengamalkan Islam, bahkan ada sebagian ritual yang mereka amalkan hanya ikut-ikutan saja. Sebenarnya, penilaian baik dan tidaknya seseorang sebagai muslim bukan dengan pengakuan dan KTP, tetapi berdasarkan ilmu dan amal. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan penilaian berdasarkan keaslian KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah, juga tidak kepada rupa dan bentuk tubuh mereka, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, tidak juga kepada harta kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2564 dalam kurung 34 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Seorang muslim wajib belajar tentang Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibaca, dipahami isinya, dan diamalkan petunjuknya. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup abadi dan terpelihara yang harus dipelajari dan diamalkan. Seorang muslim tidak akan sesat selama mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Al-Quran adalah petunjuk hidup, penawar, penyembuh, rahmat, dan sumber kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Quran Surat Yunus ayat 57 sampai 58. Di antara kita, ada yang terlahir sebagai seorang muslim karena mengikuti agama orang tuanya. Ada juga di antara kita yang memeluk Islam di tengah perjalanan hidupnya, yang sebelumnya adalah seorang yang kafir. Sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang sempurna dan satu-satunya agama yang benar. Allah Azza wa Jalla menyempurnakan kenikmatan dengan meridai agama Islam. Oleh karena itulah, tidak ada agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Seorang muslim wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa agama yang benar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, yaitu agama Islam. Seorang muslim yang mengaku bahwa dia orang Islam, maka dia wajib melaksanakan rukun Islam. Sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Di dalam buku ini, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang wajibnya melaksanakan salat yang 5 waktu. Karena masih banyak kaum muslimin yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, tetapi tidak melaksanakan salat. Fenomena meninggalkan salat ini sudah merata di seluruh tempat dan di semua kalangan, dari rakyat kecil sampai pejabat, dari orang miskin sampai orang kaya, dari anak-anak remaja sampai orang-orang tua. Kita setiap hari dapat melihat orang-orang yang tidak salat di kantor-kantor, di pasar-pasar, di kampus-kampus, di terminal-terminal, di stasiun-stasiun, di jalan-jalan, dan di warung-warung. Mereka terang-terangan meninggalkan salat tanpa merasa malu. Bila salah seorang di antara mereka ditegur dengan cara yang baik, dikatakan kepada mereka, Bapak orang Islam? Dia akan menjawab, iya, saya orang Islam. Kemudian kalau dikatakan, kenapa tidak salat? Maka dia akan beralasan dengan berbagai macam alasan. Kenapa Anda tidak salat? Padahal salat adalah sebaik-baik amal. Maka nasihat kami, salatlah Anda dan jagalah salatmu tepat pada waktunya. Demi Allah, tidak seorang pun berkuasa terhadap dirimu untuk menghindarkan dari siksa Allah. Tidak ada seorang pun mau memikul dosa-dosamu, mendebat Allah untuk kepentingan dirimu, atau mencegah siksa Allah dari dirimu jika siksa itu datang kepadamu. Kedudukanmu dan keremajaanmu
tidak akan bertahan selama-lamanya. Engkau akan menyesali kelalaianmu pada hari ketika penyesalan itu tidak ada lagi artinya. Kematian akan menghampirimu secara tiba-tiba, padahal engkau dalam keadaan melalaikan Allah. Maka persiapkanlah bekalmu, selesaikanlah urusanmu, dan ambillah pelajaran dari orang-orang yang sudah mati mendahuluimu. Ketahuilah bahwa yang pertama kali ditanyakan kepada hamba pada hari kiamat adalah perkara solat. Jika solat itu baik, maka pertanyaan berikutnya diarahkan ke masalah zakat dan puasa serta haji. Jika solatnya tertolak, maka akan rusak amal-amal lainnya. Orang-orang yang meninggalkan solat, mereka sebenarnya lancang terhadap Allah, sombong, tidak mau beribadah kepadanya, dan pasti mereka akan menuai kesia-siaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Al-Quran Surat Al-Muddathir ayat 42-43. Wahai orang yang meninggalkan sholat, mengapa engkau mengaitkan dirimu kepada Islam? Mengapa engkau tidak mau melaksanakan sholat kalau memang engkau meyakini Islam? Apakah engkau merasa terganggu dan risih karena engkau dikatakan sebagai orang yang patuh menjalankan agama dan takut kepada Allah? Apakah engkau justru merasa bangga jika dikatakan sebagai orang fasik dan membangkang terhadap Allah? Bagaimana mungkin engkau mematuhi perintah-perintah pimpinanmu, tetapi engkau justru mendurhakai perintah-perintah Allah? Apakah dalam pandangan Anda, pimpinan Anda itu lebih tinggi kedudukannya dan lebih agung daripada Allah? Allah lah yang maha tinggi, maha perkasa. Kukatakan kepada Anda, wahai orang yang meninggalkan sholat, yang melalaikan Allah, yang mengawasimu, yang melalaikan apa yang mestinya engkau awasi, sholatlah. Dirikanlah sholat. Niscaya engkau akan selamat dari azab Allah yang sangat pedih. Celalah dirimu sendiri karena engkau berdoa kepada Allah ketika tertimpa musibah, tetapi engkau melupakan Allah ketika dalam keadaan lapang. Ketahuilah, barang siapa yang meninggalkan kewajiban sholat secara sengaja, maka dia terlepas dari jaminan Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu termasuk orang-orang muslim yang palsu, yang sholat sekali waktu dan meninggalkannya banyak waktu. Janganlah kamu termasuk orang-orang munafik yang mendirikan sholat dengan malas-malasan, yang maksudnya untuk pamer kepada manusia, padahal mereka tidak menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit. Jangan biarkan setan berlalu di atas lisanmu, seperti berlalunya setan di atas lidah sekian banyak orang-orang muslim palsu yang berkata, yang menjadi pertimbangan itu bukan sholat, tetapi kebersihan hati dan tidak menipu orang lain. Mereka beranggapan bahwa mereka tidak menyakiti orang lain karena tidak sholat. Mereka ini bohong, dusta. Demi Allah, mereka telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 57. Adakah sesuatu yang menyakiti Allah yang lebih besar daripada mendurhakainya? Adakah sesuatu yang menyakiti Rasul-Nya yang lebih besar daripada menyalahinya? Dan adakah sesuatu yang menyakiti orang-orang mukmin yang lebih besar daripada meremehkan agama mereka dan mengikuti selain jalan mereka?
dan dengan sebab dosa-dosa mereka itulah. Karena mereka meninggalkan salat yang wajib, maka mereka telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Sesungguhnya, orang-orang yang berbuat syirik, melakukan perbuatan bid'ah, berbuat maksiat, dan meninggalkan sholat, pada hakikatnya mereka telah berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, kami berharap agar mereka sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku yang kita bahas ini sebagai nasihat bagi orang-orang yang masih melalaikan salat, karena agama adalah nasihat. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuki kita ke jalan yang lurus dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang menegakkan agamanya dan senantiasa mendirikan salat. Semoga salawat serta salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat.